Dalam sesi keempat ini, kita mendiskusikan bagaimana kita bisa menyederhanakan karakter kita ya, dengan membuang semua karakter palsu sehingga yang tersisa itu karakter otentik. Tadi kita sudah mengidentifikasi ada 4 lapis karakter ya, mulai yang dari terdalam, primer, sekunder, tersier, sampai yang paling luar kita sebut kuaterner. Dalam sesi kali ini, saya ingin menawarkan 4 sosok yang menjadi pedoman kita mengisi keempat layer lapis karakter tersebut. Tapi kita mulai dari kisah seorang wanita bernama Ashley yang mengalami berbagai kesulitan hidup sampai menjadi gelandangan, tapi berhasil membangun karakter yang ia namakan Halsey, anagramnya dari Ashley Halsey, dan dia menghidupi Ashley sampai hari ini. Saudara, hidup penuh integritas itu adalah hidup yang selaras atau koheren ya dengan identitas diri kita. Hidup kita berintegritas berarti kita menghidupi jati diri kita yang sebenarnya, yang otentik, yang true self. Apa artinya hidup otentik? Otentik itu berarti apa yang kita ingini, kita yakini, kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kita katakan, apa yang kita miliki, termasuk relasi ya, dan apa yang kita buat, itu sesuai dengan jati diri kita. Untuk itu kita perlu mengembangkan 4 lapis karakter ya, yang primer, sekunder, tersier, kuaterner yang paling ujung. Pertama yang primer. Sosok kita adalah pribadi yang penuh kasih tanpa batas ya, Rahman dan Rohim. Siapa sosok yang menjadi panutan kita untuk sosok penuh kasih ini? Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang kita sembah ya? Sama dengan kalau kita mengidolakan seseorang, kita ingin meniru idola kita itu. Kalau kita memuja Dia yang Maha Kuasa, kita juga berusaha memiliki kepribadian yang serupa dengan yang kita puja tadi itu ya. Jadi pertama, love like God. Mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangi. Itu karakter primer kita. Kemudian sekarang sosok sekunder kita, budaya kita sangat menghormati ya orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang cakap, yang mengerahkan daya untuk kepentingan banyak orang. Nah, sosok teladan di sini adalah kita sebut raja, king. Seorang atau queen kalau wanita ya. Seorang raja itu memiliki mental ya yang terlatih untuk tegas, berani, amanah, dan adil untuk rakyatnya. Jadi, think like a king. Mari kita berpikir seperti seorang raja. Keagungan seorang raja itu diilustrasikan itu dalam kisah Raja Iskandar Agung ya. Konon Raja Iskandar Agung ini atau Alexander the Great ini berjumpa seorang pengemis. Kemudian pengemis ini meminta-minta kepada dia. Kemudian raja ini memberikan koin emas yang sangat berharga untuk pengemis ini. Sampai anak buah raja ini berkata, raja ini terlalu besar untuk pengemis ini. Kasih koin biasa saja sudah cukup. Raja itu mengatakan, ya memang cukup buat dia. Tapi saya seorang raja, pemberian ini lebih layak untuk saya yang memberi kalau saya level saya raja. Nah ini keagungan seorang raja ya. Kemudian tersier. Kita tahu ya, kata-kata itu begitu penting dalam membangun dan menjatuhkan orang. Kita meneladani pujangga ya, yang menguasai kata-kata yang menghidupkan, yang mencerdaskan dan mengekspresikan keindahan pada mereka yang mendengar dia. Sosok teladan kita itu pujangga sebagai sosok tersier. Jadi speak like a poet, berbicara seperti pujangga. Terakhir, kita merasa istimewa bukan saat dilayani orang dengan sepenuh hati, sepenuh perhatian dan sepenuh keahlian. Kita sampai tercengang. Wow, seorang hamba bisa bekerja keras memberi yang terbaik. Total, tanpa hitungan, penuh pengorbanan bagi kepentingan tuannya. Jadi, hidup kita itu akan bermakna ya, saat orang tercengang akan kualitas layanan kita yang istimewa.
Nah, sosok teladan bagi karakter Quaternaire itu untuk bekerja adalah seorang hamba. Jadi, serve like a slave, melayani seperti seorang hamba. Jadi, mari saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, kita semua untuk mempelajari 4 karakter, sehingga pada akhirnya 4 karakter ini ya, sehingga akhirnya kita menjadi sosok yang mengasihi, love like God, berpikir atau think like a king, kemudian kita speak like a poet, serve like a slave. Saudara-saudara, meskipun kita bisa mempelajari karakter-karakter ini melalui literatur study, ya, mempelajari dalam dokumen, tapi pembelajaran yang terbaik itu adalah melalui apa? Penderitaan dan kekurangan diri kita. Untuk itu, mari kita mengakhiri sesi keempat atau kuliah ini dengan menyaksikan seorang gadis bernama Amanda Gorman. Ya, barangkali sebagian kita sudah kenal orang ini, yang baru-baru ini menyemangati Presiden Amerika Serikat yang baru dengan narasi tulisan dia berjudul The Hill We Climb, sekitar 20 Januari yang baru lalu ya. Amanda ini lahir tahun 1998, umurnya baru 20-an tahun. Waktu masa kecil dia itu, dia mengalami kesulitan berbicara dan kesulitan berbahasa. Sehingga ia harus diterapi dan belajar melatih berbicara. Nah, sama dengan Halsey tadi itu ya, Amanda Gorman ini melihat kesulitan kehidupan itu sebagai, atau handicap dalam hidupnya itu sebagai suatu berkat. Amanda itu bicara pada satu majalah Harvard Gazette tahun 2018, dia bilang begini, I always saw, saya selalu melihat ya, it is a strength, kelemahan dia itu adalah kekuatan. Because since I was experiencing these obstacles in terms of my auditory and vocal skills, I became really good at reading and writing. Jadi, karena dia mengalami kesulitan berbicara ini dalam hal mendengar dan vocal skills, dia menjadi really good at reading and writing. Jadi, I realized that at a young age, when I was reciting the Mariana Deborah Williamson quote, that our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure to my mom. Ini maksudnya apa ya? Dia merasa bahwa sesuatu yang menakutkan dia itu bukan lagi bahwa dia tidak mampu. Yang dia takut itu bahwa kita itu bagi ibunya itu powerful beyond measure ya, jadi istimewa. Dia takutnya seperti itu. Setengah bergurau sih sebetulnya itu artinya. Kemudian dia bilang juga di acara CBS This Morning ini, co-host Anthony Mason, dia mengatakan bahwa dia menggunakan lagu-lagu untuk speech therapy, and my favorite thing to practice was the song Aaron Burr's Sir from Hamilton because it is jam-packed with R's. Nah, dia susah bicara huruf R, dan dia mengambil lagu-lagu yang banyak huruf R-nya itu ya. And I said, if I can keep up with Leslie in this track, then I'm on my way to being able to say this R in a poem. Jadi kalau dia bisa ngikuti Leslie dalam nyanyian lagu ini, maka dia bisa bicara huruf-huruf R dalam puisi dia ya. Mari kita menyaksikan segmen kedua, The Hill We Climb oleh Amanda Gorman. Selamat menyaksikan, sampai kita berjumpa minggu depan.